Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 134. Sebuah kejutan besar. Super VIP. Pada saat itu, keheningan menyelimuti rumah Liana. Semua orang menatap Karin dengan mata terbelalak kaget, yang merupakan tamu yang tak diduga. Mereka semua tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar, terutama Nico. Dia sangat tercengang. Jadi dia berlari ke arah Karin dan bertanya, "Bu Karin, apa yang baru Anda katakan tadi? Tiket Super VIP. Pasti ada kesalahan. Bagaimana Anda bisa memberikan tiket-tiket itu begitu saja pada keluarga ini? Mereka hanya sekumpulan orang biasa." Nico merasa sangat marah dan terhina. 4 tiket Super VIP itu adalah kursi-kursi paling dekat dengan panggung yang punya kemungkinan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Tamara. Saat dia pertama kali tahu tentang tiket itu, tidak hanya dirinya, namun penggemar-penggemar kaya Tamara yang lain juga sudah mengerahkan seluruh koneksi mereka mendapatkan tiket Super VIP yang berharga itu. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkannya pada akhirnya. Tapi sekarang, Lintang dan keluarganya mendapatkan tiket itu begitu saja. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sementara Nico, Andre, dan yang lainnya terlihat tidak percaya. Karin mengeluarkan 4 buah tiket dari berkas dokumennya dan menyerahkannya dengan sopan kepada Liana. Jelas sekali kalau tiket itu dibuat secara eksklusif. Karena kualitasnya jauh lebih baik daripada tiket-tiket VIP biasanya dari segi jenis kertasnya dan tanda tangan yang dibubuhi di sana. Selain itu, ada kata-kata yang ditulis secara pribadi oleh Tamara di tiket itu. Untuk tamu yang paling kuhormati dan kusayangi, Liana. Untuk tamu yang paling kuhormati dan kusayangi, Pak Lintang. Yang terakhir, di sana bahkan juga tertera tanda tangan milik Tamara. Ini tidak mungkin. Sementara itu, bersamaan dengan Nico yang tampak tidak percaya, Liana juga sama-sama tidak mempercayai apa yang dia lihat. Dia merasa semuanya tidak nyata, dan dia sedang berada di alam mimpi. Anda mau bilang kalau tiket-tiket ini diberikan kepada kami oleh Tamara sendiri? Liana meneguk ludahnya gugup. Tamara adalah diva paling panas di seluruh Asia dan dinobatkan sebagai Dewi Nasional di Indonesia. Bintang super terkenal seperti dirinya mengundangku untuk datang ke konsernya sendiri. Dia benar-benar memberikanku tiket-tiket super VIP yang sangat luar biasa. Ini tidak mungkin. Rasanya seperti mimpi. Melihat raut wajah terkejut Liana, Karin tidak bisa menahan senyumnya. Dia lalu mengangguk dengan sopan. "Iya, Liana, Tamara secara pribadi meminta saya memberikan tiket-tiket ini kepada kalian." Tubuh mungil Liana langsung bergetar hebat saat Karun kembali menjawab pertanyaannya dengan tegas. Dia segera menutup mulutnya yang tercengang lantaran merasa sangat terkejut. Ini gila. Ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Idolaku benar-benar mengundangku ke konsernya. Apa ada hal yang lebih membahagiakan daripada hal itu? Tiba-tiba, perkataan Lintang muncul di benak Liana, Nico, Siswanto, dan Andre. "Jangan khawatir. Aku akan membawamu menonton konser besok. Kita akan memakai tiket Super VIP." Wah, semua orang terkejut saat mengingat perkataan Lintang. Bagaimana dia bisa tahu? Semua orang tadi mengolok-olok dan menertawainya saat dia berkata begitu. Mereka kira dia seperti orang gila saat mengatakan hal tersebut. Bahkan Liana sendiri mengira kalau Lintang mengatakan hal itu hanya untuk menenangkannya. Tapi sekarang, mereka tidak menyangka, bahkan di dalam mimpi terliar mereka sekalipun, kalau kata-katanya akan menjadi kenyataan. Segera setelahnya, semua orang menatap Lintang dengan tatapan ngeri seolah dirinya adalah seekor monster. Setelah Liana mengambil tiket-tiket itu, Karin membungkuk dan berkata, "Karena tiket-tiketnya sudah diterima, saya harap Anda dan Pak Lintang bisa menghadiri konsernya besok." Setelah itu, Karin melambaikan tangannya kepada semua orang sebelumnya akhir pergi. Akan tetapi, dia berhenti saat akan melewati Nico sebelum melihat pria itu dingin. "Pak Nico, saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda, Liana, dan keluarganya. Tapi biar saya ingatkan bahwa Liana adalah teman dekat yang sangat disayangi oleh Tamara. Jika Anda berani menyakitinya, Tamara tidak akan membiarkan Anda begitu saja."
Perkataannya membuat wajah bengkak Nico memucat. Dia tahu latar belakang Tamara tidak sesederhana yang dilihatnya. Diva Asia itu didukung oleh sebuah keluarga yang sangat terkenal dengan pengaruh dan kekuatan tidak terbayangkan yang bahkan Nico sendiri atau seluruh bagian Black Sea Group tidak bisa melawannya. Keluarga dan perusahaannya tidak lebih dari sekedar kumbang kecil jika dibandingkan dengan keluarga yang luar biasa kuat milik Tamara. Mereka sangat lemah dan tidak berdaya jika melawan keluarganya. Saya paham. Mata Nico terlihat gugup. Dia tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya meskipun enggan. Karin mengangguk puas saat Nico menyetujui perkataannya sebelum akhirnya pergi meninggalkan kediaman keluarga Barma. Keheningan kemudian menyapa halaman rumah itu. Setelah Karin pergi, semua orang di halaman rumah itu masih merasa bingung. Mereka masih tidak mengerti mengenai apa yang baru saja terjadi. Tiket-tiket super VIP itu diberikan secara cuma-cuma. Liana adalah teman dekat Tamara yang sangat dicintainya. Kedua poin itu membuat semua orang terkejut. Sementara itu, Nico menatap Lintang tajam dan berkata, "Tunggu saja, brengsek. Liana memang teman baik Tamara. Tapi kamu bukan. Aku akan membalasmu atas apa yang kamu lakukan padaku hari ini." Setelah itu, Nico kemudian pergi dengan marah. Ratih, yang tadi berdiri di sisinya, dengan cepat mengikuti Nico saat melihat pria itu pergi. Andre kemudian berbalik menatap Siswanto dan keluarganya, lantas berkata, "Pak Siswanto, Bu Astrid, Liana, aku benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi hari ini. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tapi, jangan khawatir. Aku akan berusaha bicara baik-baik dengan Pak Nico agar dia mau melepaskan Lintang." Meskipun Andre selalu menatap remeh Lintang dan cemburu padanya, tapi masih ada keluarga Liana di sana. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain membujuk Nico untuk memaafkan Lintang. Siswanto dan Astrid merasa senang saat mendengar hal tersebut. Mereka segera menanggapi, "Oh, Andre, kami benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Tolong bicara baik-baik dengan Pak Nico untuk kami dan minta dia agar mau memaafkan Lintang. Kami bahkan akan memberikan ganti rugi atas luka yang diterimanya selama dia mau melepaskan Lintang." Setelah mengatakan hal tersebut, Siswanto meraih 2 tiket super VIP dari tangan Liana dan menyerahkannya kepada Andre. "Omong-omong, Ibu Astrid dan aku sudah terlalu tua untuk bisa menonton konser. Akan sia-sia jika memberikan kami tiket konsernya. Kenapa kamu tidak pergi menonton konser bersama Ratih menggantikan kami saja?" Wow, Andre merasa sangat senang saat mendengar hal itu. Itu adalah tiket super VIP yang punya harga ratusan juta per itemnya. Segera saja, tubuhnya bergetar hebat karena senang. "Terima kasih banyak, Pak Siswanto. Jangan khawatir. Aku akan bicara baik-baik pada Pak Nico untuk Anda." Setelah selesai bicara, Andre langsung menerima tiket itu dan segera pamit untuk pulang. Saat semua orang sudah pergi, Siswanto, Astrid, dan Liana langsung menatap Lintang. "Ayah, Ibu, sayang, kenapa kalian menatapku seperti itu?" Lintang merasa terkejut sebelum dirinya mencoba membela diri. Pria brengsek itu, Nico, ingin memanfaatkan istriku. Ditambah lagi, dia sudah menghinanya. Jadi aku harus memberinya pelajaran. Lintang pikir Liana dan keluarganya akan memarahinya karena sudah memukul wajah Nico sampai babak belur. Nyatanya, dia salah. Mereka tidak membahas tentang hal itu. "Lintang, bukan itu yang ingin kami tanyakan. Kerja bagus karena kamu sudah memukul Nico." Liana menatap Lintang penuh cinta dengan sepasang mata indahnya. Lalu melambai-lambaikan tiket di tangannya dan bertanya, "Yang membuat kami penasaran adalah tentang 2 tiket ini dan Tamara Wiraatmaja. Semua ini pasti ada kaitannya denganmu, kan? Dan bagaimana sebenarnya kamu bisa tahu?" Saat menanyakan hal itu, Liana dan orang tuanya diam-diam mengamati raut wajah Lintang. Mereka seolah berharap bisa menemukan jejak-jejak bukti bahwa pria itu memang terlibat dengan semua hal yang baru saja terjadi. Tetapi, mereka kecewa ketika Lintang justru mengangkat bahunya acuh. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tadinya hanya membual saja. Selain itu, asisten tadi bilang sendiri kalau Liana adalah teman dekat Tamara. Jadi semua itu pasti ada hubungannya dengan Liana."
Meskipun Liana dan orang tuanya tidak bisa menerima perkataan Lintang, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, asisten Karin terus menegaskan kalau Liana adalah teman baik Tamara, bahkan tanpa melirik Lintang sama sekali. Aneh sekali, bagaimana Tamara bisa mengenal penggemar kecil sepertiku? Raut bingung muncul di wajah Liana. Dia benar-benar tidak tahu menahu soal semua itu. Sementara itu, Lintang, yang berdiri di sebelahnya, tengah menampilkan wajah penuh harap. Dia benar-benar ingin tahu apa saja yang sudah terjadi pada gadis kecil yang ditemuinya secara singkat bertahun-tahun lalu dan membayangkan apa saja hal yang sudah diraihnya belakangan ini.